Hai, saya Sandi. Kami dari kelompok 2 dan ini adalah teman-teman saya. Halo, saya Herlina Merinda. Hai, saya Citra. Hai, saya Ines. Hai, nama saya Nadia. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Pangan memiliki berbagai fungsi antara lain sebagai sumber energi untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari, untuk pertumbuhan dan perkembangan serta regenerasi sel-sel dalam tubuh. Dalam pemenuhan keanekaragaman pangan, Indonesia telah mengembangkan kebijakan ekonomi sirkular sebagai pendekatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Namun tidak sedikit juga tantangan yang dihadapi dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Indonesia berpotensi menghasilkan food loss and waste yang sangat besar setiap tahunnya. Nah, kita akan membahas sedikit tentang proses penanaman padi dan penanaman sayuran. Dalam melakukan penanaman, tentu kita membutuhkan lahan. Untuk meningkatkan kesuburan tanah akan kita aliri air hingga gembur dan lunak. Kemudian dibajak, lalu digenangi air kembali setinggi 5 hingga 10 cm, lalu biarkan menggenang selama 2 minggu, agar racun-racun dapat dinetralisi oleh air. Lalu dilanjutkan dengan proses pembibitan, penanaman, perawatan yang dilakukan penyiangan dalam 2 minggu sekali, selanjutnya pengendalian hama dan penyakit, dan yang terakhir proses pemanenan. Nah, pada proses penanaman sayur, kita dapat melakukan dengan memanfaatkan lahan yang terbatas untuk ditanami. Tahapan dalam penanaman sayuran ini antara lain, lakukan pengolahan tanah agar menjadi subur dan kaya unsur hara. Lalu buat bedengan, berikan kompos atau pupuk, pasang ajir. Setelahnya, menandai lubang tanam untuk menanam bibit-bibit sayuran, lalu tanam benih, dan yang terakhir pasang paranet untuk menjaga kelembapan area tanam. Sepertiga dari makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia hilang atau terbuang antara proses panen dan proses konsumsi yang dikenal sebagai food loss and waste atau FLW. Timbulan FLW di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2019 yaitu 23 hingga 48 juta ton per tahunnya. Dampak dari food loss and waste ini memberikan efek pemanasan global selama 20 tahun dan yang terbesar berada pada tahun 2018. Selain itu, emisi yang dihasilkan dari 1 ton timbulan food waste lebih besar sekitar 4,3 kali lipat dibandingkan emisi 1 ton timbulan food loss. Besarnya timbulan food loss and waste ini juga berdampak pada terjadinya kehilangan ekonomi yaitu sebesar 213 hingga 515 triliun rupiah per tahunnya atau setara dengan 4% hingga 5% PDB Indonesia per tahun. Selain dampak lingkungan dan ekonomi, FLW di Indonesia juga mengakibatkan terjadinya kehilangan kandungan zat gizi yang hilang sebesar 618 hingga 989 kilokalori per kapita per hari. Gimana sih bentuk dari food loss and waste? Nah, bentuk food loss berupa gabah, sayuran dan buah-buahan yang terbuang saat proses panen, proses pengemasan, dan saat dalam distribusi. Sedangkan food waste berupa makanan kadaluarsa atau tidak laku di toko, sayuran yang terbuang di pasar, limbah rumah tangga, dan makanan yang terbuang di pasar. Food loss and food waste yang terjadi dari beberapa sektor seperti saat pemetikan yang tidak tepat waktu dan penanganan yang buruk, manufaktur dan pengolahan pangan yang tidak efisien, serta kemasan berlebihan. Lalu saat distribusi perencanaan logistik yang tidak efisien. Sedangkan dari sektor konsumen, terjadinya pembelian berlebihan dan penyimpanan yang tidak tepat. Lalu restoran dan layanan pangan komersial menghidangkan dengan porsi yang berlebihan atau penyajian yang tidak tepat. Nah, pengelolaan food loss and food waste di tingkat nasional memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengelola food loss and food waste di tingkat nasional.
Yang pertama, melakukan penyuluhan dan pendidikan masyarakat. Yang kedua, peningkatan komponen pendukung sistem pangan. Yang ketiga, penguatan regulasi dan optimalisasi pendanaan. Yang keempat, melakukan pemanfaatan dari food loss and food waste skala kota atau kabupaten. Dan yang terakhir, pengembangan studi dan pendataan food loss and food waste.